Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mendengarkan nasihat-Mu. Kami ingin mendengarkan apa yang ada di dalam isi hati. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Biar hati kami, telinga kami, semua hanya terarah kepada firman Tuhan saja. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami, yang berusaha menghilangkan damai sejahtera kami tolak di dalam nama Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah tiada bandingnya. Bukan ojo dibanding-banding ke. Ya, tapi tiada bandingnya. Untuk itu kita akan baca sama-sama dari Lukas. Saya minta tolong ditampilkan. Lukas 24, agak panjang ayatnya. Jadi nanti saya minta kita gantian baca. Dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Dari Cecil, dari ini. Dari Alkitab. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Oke, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Pada hari itu juga, oh ya, ini kisah terjadi pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari di mana Tuhan Yesus bangkit, pada hari itulah cerita ini dimulai. Ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. 16. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi. 28. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34. 35 bersama-sama. Lalu mereka, kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, pada hari itu juga berita itu langsung viral. Mulut lewat mulut, viral kemana-mana. Semua orang membicarakannya. Termasuk kedua murid Yesus. Siapa mereka? Yang salah satunya Kleopas, satunya tidak tahu ya. Dan kedua murid pun membicarakan hal yang sama di sepanjang perjalanan mereka ke Emmaus. Emmaus itu jaraknya kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Kalau berjalan kaki ditempuh kira-kira ya 2 jam lebih lah, nggak sampai 3 jam, 2 jam lebih perjalanan. Tetapi ketika mereka sedang bercakap-cakap di tengah jalan, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati mereka, ikut berjalan bersama-sama dengan mereka. Alkitab mencatat itu Yesus sendiri. Tetapi herannya mereka tidak mengenali dia. Saya coba cari di Alkitab dalam banyak terjemahan termasuk bahasa aslinya, bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Tapi yang paling saya anggap cocok itu dari Good News Bible. Di sana ditulis di Good News Bible dikatakan they saw him but somehow didn't recognize him. Somehow, entah bagaimana, mereka melihat dia tapi entah bagaimana mereka tidak bisa mengenali dia. Jadi tidak jelas alasannya apa. Mungkin saja Yesus itu tampil dengan penampilan yang berbeda. Karena saya bayangkan kalau orang lihat, pasti kan kenal. Namanya saya lihat si Leo ya. Pasti aku kenal lah lihat Leo. Mau dia eh, apa pakai baju apa saya kenal. Tapi murid-murid bisa nggak kenal. Mungkin dia tampil Yesus lebih muda dari umur. Mungkin. Tapi mungkin juga yang saya pikir-pikir orang sana kan semua kan berewokan gitu ya. Mungkin Yesus habis syukuran sehingga mulus ya. Orang kalau habis berewokan coba dicukur semuanya. Kelihatannya gimana? Beda banget, saudara. Betul nggak? Ya, coba ditunjukin. Nah, siapa ini? Saudara kenal juga rupanya ya. Next. Ya. Tukul saudara ya. Kalau saya lihat sepintas, siapa ini? Ya. Next. Nah, beda banget kan? Yang satu tua banget, yang satu muda. Kalau orang dicukur, nah kemungkinan ya itu tampangnya berbeda. Tetapi ketika dia mengambil roti, memecah-mecahkannya,
dan membagikannya kepada murid-murid, kedua murid itu. Tiba-tiba kedua murid itu matanya seperti terbuka dan mereka mengenali Yesus. Tetapi ketika mereka mengenali Yesus saat itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus menghilang, lenyap dari pandangan mereka. Wow, ya ternyata Yesus itu suka bikin kejutan juga. Kadang-kadang dia suka berhumor juga. Dan dia, saya yakin, bukan pribadi yang membosankan. Makanya murid-murid bisa ikut dia 24 jam sehari. Kemanapun dia pergi. Saya mau tunjukkan beberapa hal. Di mana Yesus itu betul-betul bukan orang yang kaku. Tapi orang yang santai. Tapi dia selalu memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Satu hari. Next. Petrus minta, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus bilang, come, ya, datanglah, katanya gitu. Dan Petrus bisa jalan di atas air. Dia tidak bilang, masa kamu nggak percaya aku Tuhan? Ya, dia nggak bilang itu. Dia langsung, come, silakan, ayo datang. Ya, satu hari murid-muridnya menjala ikan. Tidak dapat ikan sama sekali. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kiri. Dan mereka tebarkan ke jalan di sebelah kiri. Dan mereka dapat sejumlah besar ikan sampai mau koyak jala mereka. Dan waktu Petrus tahu itu adalah Yesus, dia terpakai bajunya, dia terjun ke air, dia berenang ke samping. Dan waktu dia sampai di sana, apa yang dia lihat? Yang dia lihat, Yesus sedang bakar ikan. Yesus tahu murid-muridnya capek, dia gurunya, tapi dia yang bakar ikan buat murid-muridnya. Supaya mereka udah capek-capek, datang makan. Saya dulu pernah ikut arung jeram di Probolinggo, ikut arung jeram. Wah, naik perahu, kena hujan, dibanting lah, dibalikin segala macam. Nah, setelah itu basah semua, sampai di tujuan, di tengah jalan itu kita berhenti. Satu tempat dikasih pisang goreng, singkong goreng, sama teh manis. Waduh, rasanya selangit. Ya, yang niler saudara. Belum makan ya. Ya, sampai di tempat tujuan, kita suruh mandi. Setelah saya mandi, sudah ada satu meja lengkap, lalapan nasi, ayam goreng, tahu, tempe, sambal. Aduh, ya betapa enaknya setelah sekian jam turun pakai perahu, basah semua, dingin sekali, tiba-tiba makan yang hangat-hangat. Murid-murid merasakan betapa mereka dilayani oleh guru-guru mereka. Ketiga, dia sengaja biarkan Lazarus mati 4 hari. Sengaja, ditulis di Alkitab sengaja. Tapi tujuannya untuk menunjukkan kuasanya. Waktu murid-murid mau tenggelam, dia padahal Yesus bersama-sama dengan mereka. Apa yang Yesus lakukan? Dia santai tidur. Begitu mereka sudah nggak tahan, mereka bangunin Yesus, dia menghardik badai itu dan badai itu tenang. Dia buat 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 laki-laki. 7 roti, 7 ikan untuk 4.000 laki-laki. Dia suka sekali membuat orang itu melihat dan melihat kuasa Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, melihat bagaimana Tuhan selalu ada pada saat orang membutuhkannya. Rasanya dia tidak pernah tidak siap menolong. Dia selalu siap. Bahkan ketika orang sudah pikir tidak mungkin, dia selalu lakukan yang supranatural.
Sehingga murid-muridnya merasa aman dekat Yesus. Satu hari dia sembuhkan wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Ada yang 18 tahun bungkuk. Ada yang 38 tahun lumpuh sejak lahir. Semuanya tidak ada yang mustahil buat dia. Dan masalahnya dia itu sampai cari orang itu. Sampai dia pergi ke kolam Bethesda, kolam Siloam. Sampai dia lihat orang itu. Dan dia yang menawarkan kesembuhan bagi orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Dan nanti tanggal 18 Mei kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Kalau dia tidak mati, dia tidak bisa bangkit. Dan karena dia bangkit, dia juga naik ke surga. Dan itu demonstrasi yang luar biasa. Dan kita akan merayakannya dalam ibadah kenaikan Jumat Agung. Kenaikan Yesus Kristus tanggal 18 nanti. Dan kalau kita lihat juga, setiap kali dia mencelikan mata orang yang buta, dia tidak pernah pakai rumus yang sama. Dia selalu pakai cara yang berbeda-beda. Satu kali di Matius 9 ayat 29, Yesus menjamah mata orang yang buta. Next. Dia jamah orang matanya dan orang itu bisa melihat. Satu kali Yesus lihat orang buta, dia meludah ke tanah. Lalu diambil ludah yang sudah dicampur sama tanah, ditaruh di matanya, dan orang itu bisa melihat. Satu kali Yesus bilang di Markus 10 ayat 52, Yesus cuma ngomong, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan orang buta itu melihat. Yohanes 9 ayat 6, dia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Itu menunjukkan bahwa Yesus betul-betul tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Tidak ada satupun tokoh agama apapun yang pernah melakukan seperti yang Yesus pernah lakukan ketika dia hidup di muka bumi. Yang kedua, tidak ada tokoh agama manapun yang bisa membangkitkan orang mati dan yang bangkit sesudah mereka mati. Hanya Yesus yang pernah melakukan hal itu. Dan dia tidak tertandingi dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Yesus. Amin. Betul, setuju, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa. Yang kuasanya tidak terbatas. Setuju? Oke. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kasih. Kasihnya tidak bersyarat. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita? Pertanyaannya, saudara tahu, saudara percaya, saudara mengerti. Tapi kenapa setiap kali saudara mengalami masalah, ketika problem datang dalam hidup saudara, kenapa saudara takut dan khawatir? Kenapa saudara stres dan depresi? Kenapa saudara jadi bingung dan ragu-ragu? Di mana imanmu? Itu pertanyaan yang disampaikan Yesus ketika dia ada di perahu, lagi tidur, dan badai datang. Dan dia tanya itu kepada murid-muridnya. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, masalah ada, dan murid-muridnya takut dan khawatir. Bukankah sama seperti kita? Pertanyaannya, kenapa? Di mana
kepercayaan kita? Di mana iman kita? Di mana firman yang kita dengar selama ini? Bukankah Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus? Bukankah itu tandanya sebenarnya kalau mau jujur kita tidak percaya sama Tuhan Yesus. Atau mungkin kita percaya tapi kita tidak terlalu percaya bahwa dia sanggup, tapi kita tidak percaya bahwa dia mau menolong kita. Atau yang ketiga, mungkin kita hanya percaya di mulut, tidak sampai di hati kita. Sehingga kita sulit mempercayai dia. Kenapa kalau ada masalah saudara lupa bahwa di Alkitab tidak pernah satu kali pun Yesus meninggalkan murid-murid. Tidakkah saudara lihat bahwa Yesus selalu tampil di depan menghadapi semua masalah yang dihadapi murid-muridnya? Karena kemana firman Tuhan yang selama ini kita sudah dengar bertahun-tahun jadi orang percaya? Mungkin sudah sekian ribu kali kita dengar bahwa Tuhan selalu menolong, tetapi kita tidak mempercayainya. Apakah firman itu seperti yang dikatakan Alkitab, jatuh di pinggir jalan, diambil burung, sehingga dengar atau tidak dengar firman sama aja? Atau firman itu seperti firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, hanya tumbuh tenang sebentar saja, tetapi begitu ada kesulitan, masalah, penganiayaan, langsung mati? Atau firman itu jatuh di tanah yang bersemak duri, sehingga ketika dia tumbuh, dihimpit oleh semak duri itu, oleh kekhawatiran dunia, oleh tipu daya kekayaan, mungkin ini yang paling banyak, ya, sehingga akhirnya kita kehilangan kepercayaan kita. Alkitab bilang sehingga kita tidak berbuah. Tetap tetap jadi orang Kristen, tetap percaya Yesus, tapi tidak berbuah. Coba saudara renungkan baik-baik. Bukankah seharusnya kita ketika menghadapi masalah justru kita ingat kepada Tuhan. Kalau kita punya pistol, waktu kita tiba-tiba ketemu binatang buas, yang pertama-tama kita cari apa? Pistolnya. Karena pistolnya ada di sini terus. Ya. Tapi kenapa kita orang percaya ketika ada masalah, kita bukan yang pertama-tama datang kepada Yesus. Yesus jadi yang terakhir. Kalau dokter sudah angkat tangan, baru ingat Tuhan. Ketika tidak ada yang bisa menolong lagi, baru datang kepada Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai kita dengan masalah. Ingat baik-baik. Si pencoba itu iblis, ya. Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi pencobaan itu kadang-kadang itu baik buat kita. Karena dengan adanya pencobaan, kita ini bisa tahu sebenarnya kita ini orang yang percaya atau orang yang kurang percaya. Pencobaan itu seperti ujian buat kita, bukan buat Tuhan. Tuhan sudah tahu, dia maha tahu, dia tahu pada keadaan kita, kondisi kita, respon kita seperti apa, dia sudah tahu. Tetapi kita yang tidak tahu. Seringkali kita merasa kita sudah lama ikut Tuhan. Kita merasa kita sudah melayani Tuhan. Kita merasa kita sudah kasih persepuluhan. Kita rasa kita sudah berdoa tiap hari. Tetapi ketika masalah datang, disitulah kita bisa tahu kualitas iman kita sampai di mana. Bagaimana jika nanti antikris muncul tiba-tiba? Pernah terbayangkan? Kalau hanya dalam hal-hal yang kecil saja kita kehilangan iman kita, kehilangan kepercayaan kita, bersungut-sungut, ngambek sama Tuhan, gak mau ibadah, gak mau melayani.
Gimana kalau tiba-tiba antikris datang? Yang jauh lebih berat. Apakah kita siap menderita demi nama Tuhan? Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 18, saya baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang ini, walaupun nanti ada masa antikris, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Artinya yang kemuliaan kita terima itu sangat besar dan penderitaan kita itu ringan. Ringan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita akan dapat sesuatu yang luar biasa, lebih besar daripada penderitaan kita, seharusnya kita tenang-tenang saja. Tidak perlu takut karena upahnya besar. Ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa penderitaan kita ini besar. Tuhan kenapa kok kasih penderitaan begini besar, begini berat. Alkitab berkata penderitaan ringan. Bagaimana kalau berat? 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalaupun berat, itu tidak menghilangkan sukacitanya jemaat di Korintus yang digembalai oleh Paulus. Dan walaupun mereka sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam pelbagai kemurahan. Miskin tapi tidak pelit. Banyak kita kaya tapi pelit. Ini miskin tapi gak pelit, saudara. Kenapa? Karena dia tahu semua yang di dunia ini sementara, sebentar aja. Kalau kita disuruh doa puasa, semangat nggak? Kok nggak ada yang amin? Kalau doa puasa males, Pak. Tapi kalau misalnya gini, kita doa puasa besok ya. Habis doa puasa, kita mau buka bareng di traktir. Oh, di traktir sama Rita. Ya, di Susi Teh semua. Gimana? Semua borong ikut puasa. Yang nggak mau puasa jadi puasa. Iya, betul nggak Rita? Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tahu kita bakal dapatkan, puasa jadi menyenangkan. Kenapa? Karena kita bakal ditraktir. Apalagi yang kita terima bukan cuma satu kali traktir. Yang kita terima ini sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Apa yang belum pernah kita lihat, kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita. Kata Alkitab semua disediakan Tuhan untuk mereka yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, bisa nggak saudara? Gak perlu seperti Yesus, seperti Paulus aja, seperti jemaat di Korintus aja, bisa nggak? Siap nggak? Percaya nggak bahwa sesudah saudara hidup di dunia ini, saudara akan terima sesuatu yang luar biasa? Percaya nggak? Aduh lemes. Ya percaya nggak percaya sih Pak. Belum pernah lihat sih. Dan belum pernah ada yang surga turun ke saya cerita sih. Tapi Tuhan tidak pernah bohong. Kalau kita lihat di Alkitab, dari awal sampai akhir, dia satu hal yang dia tidak bisa lakukan adalah berdusta. Dia tidak bisa. Jadi kenapa kita ragu-ragu dan kurang percaya? Kembali ke laptop. Apa yang dibicarakan oleh murid-murid? Kedua murid itu, apa yang dibicarakan? Kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bertemu dengan mereka,
Yesus tanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Mereka langsung heran. Heran apa? Apakah kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi? Dan mereka cerita panjang lebar tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara, saya mau beritahu, sejak dunia ini diciptakan sampai detik ini, dan saya percaya sampai nanti, berita yang paling viral, berita yang akan terus viral adalah berita tentang Yesus. Dan tidak ada berita lain yang seviral berita tentang Yesus. Sejak perjanjian lama sampai sekarang, nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus terus-menerus dipelajari orang. Saudara bisa lihat di sosial media, di YouTube, di Google, itu banyak sekali orang yang terus mempelajari bagaimana mungkin ribuan tahun bisa ada orang yang bisa tahu akan ada seorang yang namanya Yesus akan lahir. Semua nubuat tentang kelahirannya itu begitu detail sehingga tidak mungkin menunjuk kepada orang lain selain daripada Yesus. Ada lebih dari 300 nubuat yang menubuatkan tentang pribadi Yesus yang akan mati, yang akan lahir dan akan mati. Semuanya ditulis di Alkitab. Bagaimana dia akan lahir, di mana tandanya apa, lahir dari siapa, semuanya ditulis lengkap. Dan ada banyak orang yang sampai detik ini masih mempelajari. Dan sampai hari ini ada banyak orang yang kepingin tahu. Kalau saudara lihat di YouTube apalagi, banyak orang pengen tahu di manakah Yesus umur 12 sampai umur 30 tahun. Ada di mana dia? Dan ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berusaha menjelaskan di mana Yesus umur 12 sampai 30. Ada yang bilang ke India belajar agama Hindu, ada yang bilang pergi ke Arab belajar agama Islam. Wah, ada banyak argumentasi. Banyak orang pengen tahu. Terlalu viral pengajarannya. Apa yang dia tulis di tanah katanya. Waktu ada wanita yang OTT kedapatan berzina, orang-orang Farisi bilang, gimana nih? Di Raja Batu tahu nggak? Yesus cuma tulis saja di tanah. Apa yang ditulis di tanah? Ya, beritanya sampai hari ini viral. Pengajarannya sangat bertentangan dengan pengajaran orang-orang Farisi. Memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling tinggi yang orang bilang mana mungkin orang lakukan, tetapi Yesus dia melakukannya. Mujizatnya dibicarakan, dipertanyakan. Mana mungkin orang bisa melakukan hal itu? Memang tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat sebanyak itu dan sebesar itu. Tokoh agama manapun tidak ada yang pernah melakukan hal-hal seperti yang Yesus lakukan. Kematiannya, kematian yang paling tragis yang dialami oleh seseorang yang tidak pernah didapati kesalahan pada dirinya. Kematiannya paling tragis. Orang-orang heran, kenapa kok dia bisa lakukan mujizat yang begitu besar? Kenapa dia tidak turun dari kayu salib? Kenapa dia harus mati? Kebangkitannya juga. Viral sekali kebangkitannya karena ada banyak orang yang sejak zaman dia bangkit, orang-orang Roma, pemerintahan Roma selalu membuat skenario-skenario untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Orang-orang zaman sekarang bahkan bilang Yesus tidak mati. Padahal orang-orang Roma yakin Yesus mati. Kita yang hidup sekian ribu tahun bilang Yesus tidak mati. Yang benar yang mana? Mana mungkin kita setelah sekian ribu baru bisa lebih tahu daripada mereka yang hidup pada zaman itu. Kenaikannya di surga
tidak bisa dipungkiri. Saudara-saudara sepupu kita pun mengakuinya. Kenapa? Karena disaksikan bukan oleh satu dua orang. Disaksikan oleh 500 orang kira-kira. Dan tidak mungkin bisa menyamakan pendapat 500 orang. Kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dan yang paling akhir, yang dinantikan oleh semua orang, termasuk kita orang percaya, adalah nubuat tentang rencana kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak bisa membandingkan Yesus dengan semua tokoh-tokoh agama manapun. Karena berita-berita yang Yesus bawa tidak pernah abu-abu. Selalu ya atau tidak. Dia tidak pernah kompromi sama sekali dengan ajaran dunia. Bahkan dengan agama Yahudi di mana dia lahir, dia tidak pernah kompromi. Dan berita paling kontroversial dan yang selalu viral, sehingga banyak orang cari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka baca Alkitab, mereka cari kesalahannya, dan justru banyak orang yang mencari kesalahannya. Mereka adalah orang-orang yang jadi orang percaya dan paling radikal mempercayai Yesus. Bahkan mereka rela dipenjara. Mereka rela diusir dari keluarganya. Mereka rela kehilangan jabatannya. Mereka rela kehilangan hartanya. Mana mungkin ada orang rela kehilangan semuanya kalau mereka tidak benar-benar mengalami sesuatu bersama dengan Yesus. Tidak mungkin. Saya yakin kita juga tidak mungkin mau kehilangan apapun kalau kita tidak pernah mengalaminya secara pribadi, secara personal. Dan berita tentang Yesus bukan hanya viral sesaat. Banyak berita yang viral, tetapi kan cuma sesaat. Begitu ada berita lain yang lebih viral, yang ini hilang. Ya, ada berita tentang Mario. Sekarang udah hilang, diganti sama siapa ini? Satunya tuh, Akhirudin itu. Nanti ada lagi, hilang lagi yang lama. Tapi berita tentang Yesus tidak pernah hilang. Sejak 2000 tahun sampai sekarang masih viral. Dan paling banyak diperdebatkan. Berapa banyak orang yang rela dipenjara hari-hari ini karena Yesus. Berapa banyak orang yang tetap percaya walaupun mereka disiksa. Berapa kali Alkitab berusaha untuk dimusnahkan. Gereja-gereja berusaha dibakar, tetapi Alkitab dicetak lebih banyak. Gereja-gereja berdiri lebih banyak. Negara-negara yang tadinya anti-Kristen, negara-negara yang melarang kekristenan, Cina, Rusia, Saudi Arabia, orang negara-negara ini melarang kekristenan, tapi sekarang mereka membuka diri kepada kekristenan. Cina itu jumlah orang Kristennya paling banyak dalam satu negara di seluruh dunia. Dari negara yang komunis, yang tidak percaya akan Tuhan. Saudi Arabia, mereka yang mendirikan gereja-gereja yang paling mewah. Kenapa bisa terjadi? Karena Yesus selalu viral, dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan terakhir penutup. Kalau kita pernah beli sesuatu yang bagus, yang mahal, jarang orang punya, atau bahkan orang lain tidak punya, bangga nggak? Orang-orang bangga. Makanya ada istilah yang lagi ngetren yaitu flexing. Ya, flexing, pamer. Ya, pamer apa yang dia punya. Apa yang dipamerin?
Tas Hermes. Ya. Tas Louis Vuitton. Ya. Mobilnya apa? Yang lagi dipamerin bolak-balik Rubicon. Ya. Pamer tas, pamer mobil, baru pamer. Gara-gara pamer, apa yang terjadi? Diperiksa KPK. Di penjara. Gara-gara pamer. Ya. Ada orang yang bagi-bagi duit. Ya. Waktu bagi-bagi duit apa yang terjadi? Gara-gara mereka bagi-bagi duit. Ada banyak orang keinjek-injek dan mati. Gara-gara flexing. Itu yang gambar paling kanan. Itu gambar ibu-ibu pejabat. Kemana? Keluar negeri. Flexing. Padahal suaminya lagi tugas. Mereka nunut ikut. Akhirnya pulang-pulang dapat teguran dari atasan-atasan mereka. Kenapa? Karena tidak seharusnya mereka pakai uang negara untuk flexing. Dan bukan hanya itu. Beberapa waktu terakhir ini. Banyak rohaniwan juga pakai barang-barang super mewah. Betul? Sehingga banyak orang yang terganggu dengan gaya pakaiannya, barang-barang yang dipakainya, sehingga muncullah IG Pastor in Style. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mereka memberi kepada gereja dengan harapan gereja bisa mempergunakan uang itu untuk pelayanan, untuk jadi berkat buat banyak orang, untuk pemberitaan Injil, tetapi disalahgunakan. Saya tidak bilang bahwa semua hamba Tuhan yang pakai barang mewah itu pakai uang gereja, tidak. Ada juga yang dikasih orang gitu ya. Ada juga yang dikasih orang. Dan kalau dikasih orang mereknya selalu Casio. Kasih orang ya, Casio ya. Ya, padahal setahu saya nih, kalau orang itu betul-betul kaya, ya biasanya justru tampilannya sederhana. Coba bisa ditampilkan. Nah, ini saya terima WA nih kemarin ya. WA-nya bilang apa? Semahal-mahalnya tas istri pejabat, gua lebih ngeri sama tas kresek hitam asuk-asuk BCA sih. Iya. Terus ada yang nimpalin ya, nempelannya gini saya baca ya. Asli nggak kaleng-kaleng. Biasanya mereka langsung masuk ke ruangan prioritas. Terus ada yang bilang lagi, biasanya outfit mereka ini kaos oblong swan, celana pendek, sendal jepit. Karena orang kalau kaya, mereka tuh takut ketahuan kaya. Kalau betul-betul kaya, takutnya bayar pajaknya besar. Ya, mereka nggak mau kelihatan kaya. Kenapa? Takut dirampok. Tapi kalau orang yang setengah kaya mau pamer seakan-akan mereka konglomerat. Kalau konglomerat justru kepingin kelihatan sederhana. Ya. Nah, orang-orang itu suka flexing, pamer segala sesuatu yang mereka rasa orang lain tidak punya atau orang lain jarang punya. Jadi mereka bangga. Pertanyaannya, kenapa orang tidak flexing Yesus? Kenapa orang tidak flexing tentang Injil, kabar baik? Kalau kita flexing tentang Yesus, tidak ada yang melebihi Yesus. Kalau kita flexing tentang kabar baik, tidak ada kabar baik yang lebih baik daripada Injil. Kalau kita flexing Rubicon, ada banyak mobil yang lebih mahal daripada Rubicon. Saya cek Rubicon harganya cuma nggak sampai 2 M. Ya. Tapi ada banyak mobil lain yang lebih mahal. Tapi kalau kita flexing tentang Yesus, saudara, kita ini punya Yesus, saudara punya semuanya. Karena Yesus pemilik semuanya. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, sebenarnya kita
cuma belum pegang, tapi kita ini anak siapa? Anak raja segala raja yang memiliki alam semesta ini. Cuma karena kita belum saatnya, kita belum boleh pegang. Kalau saudara punya anak, saudara punya perusahaan, anak saudara masih kecil, tidak mungkin saudara suruh anak saudara pegang perusahaan saudara. Tidak mungkin anak saudara yang masih umur 10 tahun saudara izinkan nyetir sendiri mungkin Alphard saudara. Tidak mungkin kan? Dan itulah kita. Kita harus tahu bahwa kita ini nanti satu hari kelak kita akan memerintah alam semesta ini. Bukan hanya di Palembang. Alam semesta akan tunduk. Ketika Adam diciptakan, Tuhan bilang marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Supaya mereka berkuasa atas bumi ini. Seluruh bumi ini. Dan Tuhan akan mengembalikan semua orang-orang percaya kepada rancangannya yang semula, yaitu menjadi penguasa alam semesta ini. Kalau saudara punya kabar baik, seperti saya bilang tadi, tidak ada kabar baik yang lebih baik dari Injil. Dan ini bukan hoax. Buktinya sudah 2000 tahun lebih. Dan tidak pernah berubah. Tetap up to date sampai hari ini. Yesus dan Injil itu adalah dua hal yang dibutuhkan semua orang tanpa kecuali. Siapapun membutuhkannya. Tergantung bagaimana kita mempresentasikannya. Kalau kita bisa mempresentasikannya dengan baik, orang akan percaya. Tapi kalau saudara mempresentasikannya hanya dengan mulut, tidak dengan sikap, tidak dengan perbuatan, tidak dengan tindakan saudara, tidak dengan iman saudara, maka orang tidak percaya, dipikirnya hoax. Kenapa banyak di YouTube orang-orang mengejek kekristenan, mempermalukan kekristenan, karena yang menyampaikan tidak bisa membuktikan. Yang menyampaikan hanya mau mencari keuntungan dari berita yang dia sampaikan. Tidak betul-betul dengan motivasi yang benar. Kesempatan buat kita adalah kita semua di hadapan Tuhan sama. Dan diri kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk menjadi saksi. Bukan untuk bersaksi saja. Nanti kita akan dengarkan kesaksian. Tapi kita bukan hanya untuk bersaksi. Tapi kita mau jadi saksi. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi intinya saudara. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Pribadinya luar biasa. Sifat-sifatnya luar biasa. Tidak ada yang lebih besar kasihnya daripada dia. Kesabarannya, kemurahannya, kebaikannya, kelemah lembutannya. Dia Allah yang maha tahu, maha kuasa. Dan maha segala-galanya. Dan dia ada untuk kita. Dia memberikan kepada kita apa yang kita tidak pernah bisa dapatkan dengan usaha kita sendiri. Keselamatan, kasih, kuasa, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Semua disediakan untuk saudara dan saya. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika saudara menghadapi masalah, silakan. Ketika saudara menghadapi masalah, ingat baik-baik. Jangan pernah tidak percaya. Amin. Saya undang Diana. Harusnya kita ini bangga jadi influencernya Tuhan. Kita membuat orang-orang menjadi percaya bahwa Yesus kita yang kita sembah betul-betul yang tidak dapat ditandingi. Tiada bandingnya. Dan dia dapat dipercaya. Amin.